Cutting dan bulking. Mungkin orang fitness sudah paham istilah ini ya, tapi kalau orang nggak pernah ngikutin dunia perfitnessan, mungkin agak asing dengan istilah-istilah ini. Aku jelaskan dulu ya maknanya. Cutting ini adalah fase diet di mana fokus utama kamu adalah untuk menurunkan kadar lemak tubuh. Jadi setelah fase cutting yang baik, masa lemakmu seharusnya akan berkurang. Selain berusaha menurunkan lemak, yang jadi PR saat cutting adalah bagaimana strategimu agar massa otot kamu tidak ikut turun banyak. Sebisa mungkin massa ototnya dipertahankan atau syukur-syukur malah bisa nambah. Ini penting supaya metabolisme dan kebugaran kamu tetap bisa terjaga selama proses penurunan lemak. Nah, gampangannya, sebenarnya pada orang awam, kalau mereka bilang ingin menurunkan berat badan, ya itu sebenarnya bisa dibilang ingin cutting juga. Kan orang maunya berat badan turun yang turun lemaknya ya. Kalau bulking sendiri adalah fase diet di mana fokus utama kamu adalah untuk meningkatkan massa otot. Jadi setelah fase bulking yang baik, massa otot kamu seharusnya akan bertambah. Selain berusaha meningkatkan massa otot, yang menjadi PR di saat bulking adalah bagaimana strategi kamu agar massa lemak kamu juga tidak ikut naik banyak. Pada orang awam, sebenarnya kalau mereka bilang mau naikin berat badan, bisa dibilang itu aslinya ya sama aja ingin bulking. Nah, sudah paham ya maknanya cutting dan bulking? Sebelum masuk ke perbedaan pola makan keduanya, aku mau tanya dulu nih, kamu saat ini ada di fase yang mana? Lalu, apa aja strategi kamu saat melakukan fase tersebut? Aku mau tahu. Coba tulis di kolom komentar ya, aku tunggu. Pause dulu aja videonya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang sudah ngisi. Sekarang kita bahas satu-satu perbedaannya ya. Yang pertama, saat kita sedang cutting, tentu hal pertama yang perlu dicapai yang paling penting adalah kondisi defisit kalori. Sedangkan saat bulking, kita perlu ada dalam kondisi surplus kalori. Ini adalah basicnya dulu, karena saat cutting kita perlu menggunakan lemak yang ada di tubuh sebagai energi. Supaya terjadi demikian ya kita perlu dalam kondisi defisit kalori. Lalu saat ingin menambah massa otot, kita perlu surplus kalori, supaya tubuh ada energi lebih untuk berlatih dan energinya bisa digunakan untuk pembentukan komponen otot yang baru juga. Yang kedua, setelah perlu mengatur keseimbangan energi, yang perlu kamu lakukan adalah olahraga beban, latihan beban. Baik saat cutting maupun bulking, keduanya sangat perlu dilakukan. Ingat, saat cutting kamu tidak ingin hanya menurunkan lemak, tapi menjaga massa otot juga. Syukur-syukur bertahan atau malah bertambah massa ototnya. Nah, caranya ya kamu perlu melatih otot kamu. Jadi badan kamu tahu nih, oh si otot masih dipakai, dan berusaha untuk tidak membakarnya sebagai energi. Lalu saat surplus, supaya berat badan yang naik nggak lemak doang, ya kamu perlu latihan beban. Ingat, otot hanya sebesar saat dia dibutuhkan. Jadi kalau kamu mau ototmu naik, ya kamu perlu memberi stimulus lebih berupa latihan beban itu sendiri. Lalu poin yang ketiga, asupan protein. Nah ini juga kaitannya dengan otot. Baik saat cutting maupun saat bulking, kamu perlu cukup protein. Sekitar 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan sudah oke. Saat cutting, cukup protein akan membuat massa ototmu lebih terjaga. Saat bulking, protein adalah bahan baku untuk pembentukan ototmu. Tanpa protein yang cukup, saat defisit kamu rentan mengalami penurunan massa otot. Dan saat bulking, ya simpel aja, bahan bakumu untuk pembentukan otot kan jadi nggak ada. Tidak bisa optimal pembentukan ototnya. Yang keempat, makanan harus dominan yang berkualitas, yang bisa suplai zat gizi mikro juga ke kamu. Jadi pilih jenis makanan dominan yang whole foods alias minim pengolahan dan lengkapi dengan sayur dan buah-buahan juga. Ini penting untuk menjaga kesehatan badan kamu. Kalau badan kamu sehat ya, kamu bisa melakukannya semuanya jangka panjang. Kalau enggak, cutting dikit meriang, atau latihan keras dikit meriang. Kan nggak bisa optimal. Make sure kamu juga fokus ke kesehatan kamu ya. Yang kelima, keduanya sama-sama perlu tidur cukup juga. Saat cutting, tidur cukup akan membantu kamu mengontrol nafsu makan, menjaga mood kamu, mengurangi jam bangun kamu, jadi kamu makin sedikit jam makannya juga, dan memperbaiki pemilihan makan kamu. Saat bulking, tidur cukup akan meningkatkan recovery kamu dari latihan dan menjaga agar hormon yang berguna untuk pembentukan otot bisa tetap dalam range yang optimal. Ingat, begitu rajin latihan, tubuhmu perlu pemulihan lebih, jadi pastikan tidur yang cukup. Nah kalau udah semua, sekarang kita rekap sedikit ya. Ternyata kalau dilihat-lihat, keduanya sama semua di poin kedua sampai kelima. Sama-sama perlu latihan, sama-sama perlu protein cukup, sama-sama kualitas makanannya perlu yang baik, dan sama-sama perlu tidur yang cukup. Bedanya hanya di poin pertama saja, soal target kalori hariannya. Jadi seharusnya pola makan kamu saat cutting dan bulking itu tidak berbeda jauh, hanya berbeda paling di porsi makan, densitas energinya, cara pengolahannya, banyaknya jajanan off track yang bisa dikonsumsi, dan kalau menerapkan time restricted feeding atau intermittent fasting gitu ya, jendela makannya juga harus diperhatikan. Supaya paham, kita pakai contoh dua orang dengan gaya hidup yang berbeda, si Aaron dan si Mikasa nih. Aaron ini saat maintenance makan di sekitar 2200 kalori. Di range ini, kalau dilakukan rutin, berat badan Aaron stabil-stabil aja. Aaron juga sudah memaksimalkan poin kedua sampai kelima tadi. Pola makannya seperti ini. Untuk makan paginya, si Aaron makan roti 2 helai, telur 2 butir utuh dan 3 putihnya saja, pisang ukuran sedang 1 buah, dan jus sayur 1 serving. Untuk snack siang, si Aaron makan soy joy.
Makan siangnya, si Eren makan nasi 200 gram, lauk ayam 150 gram, sayuran 1 serving, dan juga jeruk 1 buah. Snack sorenya, setelah Eren nge-gym nih, Eren mengkonsumsi whey protein 1,5 scoop dan soy joy lagi. Lalu untuk makan malam, si Eren makan nasi 200 gram, lauk ayam 100 gram, sayuran 1 serving, dan susu low fat 250 ml. Ini kalau dihitung secara kasar, sehari si Eren makan sekitar 2.200 kalori dan 130-an gram protein. Nah, misal nih, kalau dia mau cutting, makannya jadi 1.900 doang. Atau mau bulking, makannya jadi dinaikin 2.500 kalori. Maka sebenarnya, pola makannya tidak perlu diubah banyak dari pola makan maintenance ini. Si Eren ini strateginya merubah porsi dan densitas energi pilihan makanannya saja. Misal nih, pas Eren mau cutting, pagi rotinya dari 2 butir utuh dan 3 putih saja, diubah nih, jadi semuanya 7 putih doang. Ini hemat sekitar 80 kalori. Lalu pisangnya si Eren cari yang ukuran kecil. Ini hemat juga sekitar 20 kalori. Untuk makan siang dan makan malamnya, dari 200 gram nasi, si Eren jadi makan 150 gram aja. Ini sudah hemat sekitar 180 kalori. Lalu susu dimakan malam diganti jadi susu skim. Ini sudah hemat 30 kalori juga. Di total-total dalam sehari, selisih 300 kalorinya sudah tercapai dengan hanya merubah hal-hal kecil ini saja. Misal Eren mau bulking nih, bisa juga. Paginya roti dikasih selai kacang 1 sendok makan, sudah ketambahan 100-an kalori. Eren menambahkan nasi juga dimakan siang dan makan malam, jadi 250 gram. Total sehari sudah ketambahan 180 kalori. Makan malamnya susu diganti dari yang low fat jadi full cream, sudah ketambahan 50 kalori juga. Di total-total sudah tercapai surplus 300 kalorinya dari sini doang. Simpel kan, nggak banyak perubahan sebenarnya. Sekarang kita pakai contoh yang lain, si Mikasa. Mikasa ini beda sama Eren, dia menerapkan intermittent fasting, sehari cuma makan 8 jam aja. Plus Mikasa ini juga suka masak sendiri. Saat maintenance, dia makan di sekitar 1.900 kalori. Kira-kira pola makannya seperti ini nih. Snack pertama setelah workout, karena dia terbiasa ya olahraga fasted seperti itu. Whey protein 1,5 scoop dan soy joy. Meal pertama, setelah itu ya, nasi 150 gram, ayam goreng 100 gram, tempe 50 gram, sayuran ditumis minyak 1 sendok makan, dan apel 1 buah. Lalu snack kedua, soy joy lagi. Dan meal kedua, nasi 150 gram, ikan bakar kecap 150 gram, tahu 50 gram, semangkuk salad dengan topping 1 sendok makan olive oil, dan buah pir 1 buah. Nah misal nih saat cutting si Mikasa mau target 1.600 kalori dan bulkingnya 2.200 kalori. Mikasa ini strateginya beda dikit sama si Eren yang tadi mengatur porsi dan densitas energi makanannya. Kalau si Mikasa ini mengatur jam makannya, cara pengolahan makanannya, dan juga men-track jajanannya. Saat cutting, meal pertama, ayam dan sayurnya dicari pengolahan yang lebih rendah minyak dan juga tepung, sudah hemat 120-an kalori. Meal keduanya, saladnya jadi 1 sendok teh olive oil aja, sudah hemat 50-an kalori. Lalu tiap masak nasi, sekarang Mikasa campur juga dengan shirataki, separuh-separuh. Secara tidak langsung, ini mengurangi setengah porsi nasinya, jadi dalam sehari sudah hemat 180-an kalori. Totalnya sudah berkurang 300-an kalori lebih sedikit tanpa merubah pola makan secara berarti. Saat bulking nih, jam makannya ditambah dari sebelumnya 8 jam jadi 10 jam. Nah, di sini dia ada kesempatan nambah 1 snack lagi setelah meal yang kedua. Dia biasa makan yogurt plain 1 serving 100-an kalori dan nyemil kacang 100 kalori juga. Total sudah ketambahan 200 kalori dari tambahan snacknya ini. Terus sekali seminggu dia makan makanan favoritnya yang tinggi kalori, misalnya cheesecake, ataupun sepaket komplit fast food gitu ya, atau donat aneka rasa yang di total-total sekali makan itu sudah 700 kalori. Nah karena seminggu sekali doang, jadi kalau dibagi rata kalorinya ke 7 hari, ya ketambahan 100 kalori per hari. Dari kedua hal ini, total harian sudah ada penambahan 300 kalori di pola makannya Mikasa. Dari kedua contoh si Eren dan Mikasa ini, mereka tidak merubah banyak hal dari pola makannya, baik saat cutting maupun bulking. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan, seolah-olah pola makan harus berubah banyak saat diet, padahal enggak. Cukup 5 poin tadi diterapkan di pola makan yang sudah kamu dapatkan, selahnya, gayanya yang bisa kamu lakukan dengan konsisten dan enjoy. Dan ditwist dikit-dikit di beberapa hal yang aku sampaikan tadi. Di porsi makannya, di densitas energi dari makanan yang dipilih, cara pengolahannya, banyaknya jajanan off-track yang bisa dikonsumsi, dan kalau menerapkan time restricted feeding atau intermittent fasting ya, atur aja jendela makannya. Dengan tidak menghabiskan banyak waktu merubah gaya pola makan lagi, mulai dari nol lagi setiap diet seperti itu ya, si Eren dan Mikasa dengan mudah bisa menyesuaikan diri saat fase cutting ataupun bulking. Dan karena nggak banyak perubahan, mereka bisa konsisten juga melakukannya. Dan karena nggak aneh-aneh juga, jadi nggak musingin diet-dietan, dan mereka bisa fokus ke pekerjaannya sehari-hari mengalahkan titan-titan abnormal di luar sana. Paham ya?